Tadi pagi kita sampai di sini. Oke, ketika ada suatu daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran, bagian atas sumbu X, kemudian jari-jari lingkaran tersebut adalah sebesar A. Kemudian kita disuruh menghitung pusat masanya ketika densitasnya konstan. Nah, kita tadi sampai di sini. Nah, gimana itu cara mencari pusat massa dari daerah yang dibatasi oleh yang seperti ini? Ayo, gimana itu? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tadi. Apa yang harus dilakukan? Menentukan irisan gitu kan ya tadi. Irisannya kita ambil tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, tadi pusat massa dari daerah ini ya karena dia simetri berarti ada di sumbu X. Berarti nanti X barnya itu 0, Y barnya harus kita cari. Nah, Y bar tadi dicari menggunakan ini. Nah, untuk mencari Y bar ini berarti kita butuh DM. Nah, DM ini nanti bisa diperoleh dari ketika kita mengiris daerah ini menjadi bentuk persegi panjang. Nah, ketika kita asumsikan irisan tersebut persegi panjang, maka lebar irisannya itu berapa? Delta X. Kemudian tingginya antara sini ke sana berapa? Ini kurva setengah lingkaran di bagian atas itu kalau dituliskan ke dalam bentuk fungsi Y sama dengan apa? Y sama dengan akar A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat, gitu kan ya? Ya nggak? Ya nggak? Berarti panjang ini berapa? Jarak antara ini ke situ, gitu kan ya? Berarti berapa itu? Akar A kuadrat dikurangi X kuadrat, itu kan ya? Dari situ kita bisa menghitung bahwasanya satu irisan ini nanti kita akan mendapatkan delta A. Delta A-nya apa? Delta A-nya apa rumusnya? Densitas. Delta A dulu, luas dulu. Luas dari persegi panjang kecil ini berapa? Akar A kuadrat dikurangi X kuadrat itu ya. Dikalikan dengan delta X. Nah, berarti nanti kita akan dapat dA-nya itu sama dengan akar A kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Gitu. Nah, berarti nanti satu irisan ini akan menghasilkan satu luasan seperti ini, dan akhirnya nanti kita akan mendapatkan satu delta massa. Delta massanya apa? Baru di sini densitas dikalikan dengan delta A, yaitu sama dengan densitasnya tadi kalau sentroid itu 1 dikalikan delta A. Delta A-nya kita ganti dengan itu, yaitu akar A kuadrat dikurangi X kuadrat delta X. Nah, akibatnya dari sini kita bisa menghasilkan DM. DM itu sama dengan akar A kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Kayak gitu. Nah, berarti dari situ kita bisa menghitung DM-nya. Bisa mendapatkan M-nya. M-nya tadi di sini rumusnya apa nih? Kita lanjutkan saja di sini. M-nya sama dengan integral DM. Berarti integral DM-nya kita ganti dengan ini. Jadi, akar A kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Nah, di sini kita butuh batas. Batasnya dari mana ke mana? Dari min A ke sampai A. Ya, min A sampai A. Nah, kemudian di sini kita belum memiliki ilmu untuk menyelesaikan integral yang bentuknya seperti ini dengan menggunakan metode substitusi. Ini harusnya bisa dihitung dengan menggunakan metode substitusi trigonometri.
Namun kita belum belajar itu, ya udah kita gunakan konsep yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita bisa mendapatkan bahwa definisinya ketika kita punya f(x) itu lebih besar dari 0, maka kita bisa mendapatkan bahwasanya integral dari A sampai B suatu fungsi f(x) dx ini sama saja dengan luas daerah, gitu kan ya? Nah, kemudian kita perhatikan daerahnya ini tadi setengah lingkaran dengan jari-jari A, berarti luas daerahnya apa ini? Berarti itu kan integral, A-nya mulai dari min A, B-nya itu batas atasnya yaitu A, fx, dx. Ini sama saja kita menghitung luas setengah lingkaran ini. Luas setengah lingkaran dengan jari-jari A berapa berarti? Berapa? Setengah pi A kuadrat. Iya, pi A kuadrat per 2. Seperti itu. Nah, berarti ini masanya adalah pi A kuadrat per 2. Kayak gitu. Bisa dipahami? Sudah dapat massa. Selanjutnya kita menghitung apa? Momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X itu sama dengan apa rumusnya? Integral Y dm. Namun hati-hati, di sini dm-nya nanti akan diintegralkan ininya terhadap variabel X. Berarti Y-nya ini harus kita ubah kemana? Ke dalam variabel X. Tapi menentukan Y-nya gimana tadi prinsipnya? Berarti Y-nya ada di tengah sini kan ya? Berarti prinsipnya apa? Y-nya. Ya, jarak ini karena di sini 0, betulan ya. Berarti ini ke sini dibagi 2. Berarti Y-nya itu jadi apa? Y-nya jadi apa? Y yang ada di sini. Langsung saja deh, saya tulis di sini. A per 2. Ya, ini integral jarak ini ke sana kan? Berarti berapa? Iya, Akar. Ini kan jaraknya sejauh Y ya? Ya enggak? Iya, Bu. Akar A kuadrat per X kuadrat dibagi 2. Dikalikan dm. Dm-nya kita ganti dengan itu. Jadi apa? Akar A kuadrat min X kuadrat dx. Nah, kemudian ini bisa keluar dari situ jadi setengah. Oh, sorry, batasnya dari mana ke mana? Min A sampai A. Ini berarti setengah integral min A sampai A akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat dikalikan dengan akar A kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Nah, berarti itu jadi berapa tuh kalau dihitung? Setengah integral min A sampai A. Ini apa hasilnya? A kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Kayak gitu bukan? Setuju? Setuju dengan itu? Ya enggak? Ya enggak ini? Seperti ini? Berarti ini jadi apa ini? Iya, Bu. Setengah. Langsung kita integralkan yang di situ. Jadi A kuadrat X dikurangi dengan sepertiga X pangkat 3. Batasnya dari min A sampai A. Nah, kemudian kita substitusikan batasnya jadi setengah dikalikan dengan A pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 per 3. Semua ini nanti dikurangi dengan min A substitusi ke sana. Berarti jadi min A pangkat 3. Kemudian apa lagi tuh? Min A, plus ya, plus seper 3 A pangkat 3. Oke, dari situ kita bisa dapat apa itu? Setengah, ini kebuka jadi 2A pangkat 3 ya, ini sama itu. Dikurangi
2 A pangkat 3 per 3. Kayak gitu bukan? Oh, sebentar. Ini min ya harusnya di sini ya. Ya enggak? Soalnya kan ini kita kurung kan di sini. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti di situ harus disesuaikan tuh. Berarti di sini jadi apa tuh? Kalau ini kalau kita ini negatif jadi plus ya. Plus ditambahkan ke negatif ini jadi berapa? 0 ya? Berarti jadi berapa itu? A pangkat A pangkat 3. 3. Oke. Dengan demikian, tadi yang mau kita cari itu adalah si Y bar. Y bar rumusnya itu. Nah, ini kita hitung. Berarti Y barnya sama dengan MX per M. MX-nya berapa itu? A pangkat 3. Kemudian Y barnya M-nya tadi ya berapa? Pi A kuadrat per 2. Berarti bisa naik ya 2-nya. Ya enggak? Berarti Iya, Bu. Y barnya jadi berapa itu? 2A per Pi. Per Pi. Dikalikan A ya. Ya enggak? Karena ini kan A pangkat 3, ini A kuadrat. Berarti kan masih sisa 1 kan? Iya.